Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini biasanya kita bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Tapi pada kesempatan kali ini bahasan kita agak sedikit berbeda ya. Karena beberapa bulan yang lalu ada salah satu sobat sehat kita yang tanya, "Dok, wanita itu lebih enak mana berhubungan intim dengan yang bersunat atau dengan yang utuh?" Menurut saya ini bukan masalah kesehatan, tapi masalah selera. Enak atau enggaknya. Kalau bahasan mengenai sunat dari sisi kesehatan, saya sudah pernah buatkan videonya. Nah, untuk pertanyaan sobat sehat kita ini, waktu itu saya udah jawab langsung sih. Saya bilang menurut saya lebih enak berhubungan intim dengan suami yang sah. Suami yang bertanggung jawab. Lelaki yang benar-benar sayang sama istrinya. Yang bukan mau enaknya sendiri, yang lemah lembut tapi tegas. Terus yang mau memahamin istrinya. Ya begitulah istilahnya, yang sepenuh hati berupaya untuk membahagiakan istrinya. Itu membuat kita sebagai perempuan itu, menurut saya ya, lebih nyaman, lebih comfortable. Dan itu memungkinkan kita menikmatin hubungan intim dengan suami. Nggak seperti kalau misalnya kita berhubungan intim dengan lelaki yang bukan suami kita, yang mau enaknya sendiri, disuruh pakai kondom nggak mau, tahu-tahu hamil, terus ditinggalin. Itu stres berhubungan intim seperti itu. Apalagi kalau sama lelaki yang niatnya itu cari pasangan yang siap dihajak hidup susah. Itu sih, males banget lah saya. Nggak akan nikmat berhubungan intim dengan lelaki semacam itu. Itu menurut saya ya. Nah, tapi menurut sobat sehat kita ini, jawaban saya itu rupanya kurang memuaskan. Jadi waktu itu saya janji dibikinin polling untuk mengumpulkan pendapat dari para sobat sehat perempuan ya yang nonton video ini, yang lihat pertanyaan itu. Sebenarnya lebih enak mana berhubungan intim dengan yang utuh atau dengan yang bersunat? Nah, polling ini saya buat udah berbulan-bulan yang lalu, tapi respondennya nggak nambah-nambah. Waktu saya buat video ini, sekarang jumlah total respondennya itu 52 orang aja, udah beberapa bulan. Jadi saya putuskan udah tutup aja lah, kayaknya nggak bakalan nambah-nambah lagi. Dari 52 respon yang masuk itu, jawabannya agak berimbang ya kalau menurut saya. Jadi yang lebih suka berhubungan intim dengan yang utuh itu ada 21 orang. Sedangkan dengan yang bersunat itu ada 23 orang. Sisanya 8 orang bilang nggak ngaruh. Ya seperti saya juga, menurut saya nggak ngaruh sih. Yang ada faktor-faktor lain yang menurut saya lebih penting yang menyebabkan lebih nyaman atau enggak berhubungan intim dengan seseorang. Pikir-pikir kayaknya memang susah untuk menjawab pertanyaan semacam ini secara objektif. Karena ya namanya kalau bilang lebih enak A atau B, berarti harus sudah pernah ngerasain dua-duanya dong. Harus sudah pernah berhubungan intim dengan yang bersunat dan dengan yang utuh. Ini berarti jumlah respondennya berkurang jauh. Kan nggak banyak orang yang pernah berhubungan intim dengan lelaki yang bersunat dan tidak bersunat. Biasanya kalau misalnya muslim, nikahnya sama yang bersunat kan. Dan ya bandinginnya sama bersunat lagi, nggak pernah dengan yang nggak bersunat. Demikian sebaliknya untuk yang non-muslim. Nah, kalau selama ini cuma pernah berhubungan intim dengan yang bersunat aja, nggak mungkin dong responden ini akan bilang lebih enak berhubungan intim dengan yang tidak bersunat. Karena nggak pernah membandingkan, nggak pernah merasakan, nggak bisa dibandingkan. Jadi ya itulah salah satu kesulitannya mungkin menurut saya ya, kenapa respondennya nggak banyak, nggak nambah-nambah jumlahnya. Terus yang kedua, supaya bisa menjawab secara objektif, itu harus idealnya dengan pasangan yang sama. Kenapa? Kan karena beda orang, beda ininya ya, beda usianya, beda tekniknya, beda kondisinya, beda komunikasinya, beda relationship-nya. Dan itu sedikit banyak akan mempengaruhi penilaian suka atau enggaknya, enak atau enggaknya. Ya, jadi idealnya sih dilakukan hubungan intimnya itu dengan orang yang sama, dengan kondisi yang sama, supaya benar-benar bisa dibandingkan satu variabel aja. Kalau kita mau membandingkan satu variabel lainnya itu harus dipertahankan sama.
Kalau yang lainnya beda-beda, ini perbandingannya itu bisa bias. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini pun seperti itu. Jadi ya yang berbeda variabelnya cuma antara sunat atau utuh. Variabel lainnya, pasangan seksnya, usianya, tekniknya, segala macam itu harus sama. Dan ini menurut saya susah sih untuk mendapatkan jawaban yang objektif. Misalnya nih contohnya, bayangkan ya, lebih enak mana berhubungan intim dengan yang ini di foto ini atau dengan yang itu. Ini aja bisa menimbulkan bias ya. Nah, selain dari pasangannya, si respondennya sendiri pun bisa bias. Misalnya nih, bandingkan enakan mana berhubungan intim waktu kita masih muda, masih gairah membara, masih semangat, masih lagi hot-hotnya jatuh cinta, sama berhubungan intim taruhlah dengan pria yang sama. Tadinya belum bersunat, sekarang udah bersunat. Tapi 10 tahun kemudian, yang anaknya udah 5 orang, yang udah capek, abis seharian kita nyuci, gosok, bersihin rumah, masak, terus malamnya berhubungan intim. Itu udah lain. Dan ini bisa mempengaruhi jawaban enak atau enggak. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan Sobat Sehat ini, saya coba dong cari penelitian-penelitian lain. Tapi saya nggak ketemu hasil penelitian yang skalanya luas, yang kualitasnya bagus, yang reproducible. Jadi menurut saya ya gimana ya? Ya saya mau pakai pun agak ragu gitu. Memang sih saya ada ketemu penelitian yang hasilnya, oh wanita sekian persen lebih suka berhubungan intim dengan yang bersunat. Tapi dikerjakannya di daerah yang mayoritasnya muslim. Saya juga ketemu yang sebaliknya, bilang lebih menyenangkan, lebih memuaskan berhubungan intim dengan yang tidak bersunat. Tapi itu dikerjakan di area-area yang non-muslim. Menurut saya ini bias, makanya saya putuskan untuk nggak pakai hasil penelitian yang semacam ini. Jadinya, sekarang ini saya nggak punya dasar yang ilmiah untuk membahas apakah lebih enak berhubungan intim dengan yang bersunat atau dengan yang utuh. Jadi ini disclaimer saya ya, pembahasan berikut ini adalah murni opini saya, nggak ada dasar ilmiahnya. Kalau Sobat Sehat setuju atau nggak setuju, boleh nyatakan di komen aja. Tapi ingat ya, ini jangan bahasannya sampai bikin gaduh ya. Kita bahas murni dari selera aja, enakan mana. Jangan pakai embel-embel masalah sara, nanti ribut jadinya. Tulis aja di komen, saya juga pengen tahu sih pendapat Sobat Sehat seperti apa. Bahasannya ini adalah opini. Kalau menurut saya, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, sunat atau utuh itu nggak penting. Kenapa? Karena menikah itu kan sekali seumur hidup, sampai maut memisahkan. Artinya apa? Artinya si wanita itu nggak akan bisa bandingin. Mau nikah dengan yang bersunat atau dengan yang nggak bersunat, itu ya cuma itu-itu aja sampai maut memisahkan. Jadi ya nggak ada jawabannya memang antara enak mana atau nggak. Orang cuma satu, kita nggak tahu. Banyak faktor-faktor lain yang lebih berperan justru. Menurut saya akan lebih menyenangkan, akan lebih nyaman berhubungan intim kalau kita nyaman dengan pasangan kita. Dan apa yang membuat nyaman? Mungkin buat masing-masing orang itu jawabannya beda-beda ya. Ada mungkin yang lebih enak kalau ada sensasinya, ada adrenalin rush ya. Mungkin istilahnya itu kan kayak buah colongan itu lebih enak daripada buah yang dibeli. Mungkin. Tapi kalau menurut saya lebih enak kalau itu makannya tenang, lebih nyaman. Jadi saya lebih nyaman dengan suami yang sah berhubungan intimnya, bukan dengan suami orang. Itu nggak nyaman kalau menurut saya, bikin stres. Terus kalau menurut saya, yang lebih nyaman, yang lebih enak, yang lebih menyenangkan itu kalau bebas resiko. Males banget lah kalau berhubungan intim dengan orang yang banyak penyakit menular seksual. Udah
banyak kutil-kutilnya, bernanah, bau, nggak mau pakai kondom lagi. Wah, males banget lah, itu nggak akan enak, nggak akan menikmati. Kalau menurut saya ya. Mungkin kalau misalnya udah punya anak banyak, apalagi kalau ekonominya Senin Kemis gitu ya, makannya Senin Kemis, mungkin saya nggak akan merasa enak berhubungan intim karena khawatir ini anak nanti kasih makan apa. Apalagi kalau suaminya menentang keluarga berencana. Apalagi kalau suaminya suruh pakai kondom nggak mau, disuruh vaksetomi nggak mau. Ya terpaksa perempuannya kan yang harus ber-KB dengan segala macam resikonya. Jadi namanya KB hormonal apalagi ya, itu resikonya banyak loh. Kalau sobat sehat beli pil KB, coba lihat leafletnya itu kayak koran gede, tulisannya kecil-kecil, efek sampingnya banyak. Dan efek samping itu banyak yang bisa menyebabkan hubungan intim jadi nggak enak. Itu kalau menurut saya. Nah, menurut sobat sehat gimana? Silakan komen aja. Tapi yang sopan ya, jangan berantem, jangan nyolot. Supaya kita bahasannya, diskusinya enak. Nah, kalau sobat sehat suka dengan bahasan seputar kesehatan, boleh juga di komen. Nanti kita akan buatkan video-video berikutnya untuk membahasnya. Kalau bahasannya agak keluar jalur, udah bukan kesehatan lagi, kalau memang banyak pertanyaan semacam ini yang masuk, saya akan pertimbangkan untuk membuat channel lain yang istilahnya lebih untuk ngobrol-ngobrol aja ya, untuk curhat. Jadi kita nggak campurin di channel ini. Tapi lihat deh, kalau misalnya nggak terlalu banyak, udah kita jadiin satu di channel ini. Tapi akan saya buat disclaimer di awal bahwa ini bukan masalah kesehatan. Kalau sobat sehat suka dengan bahasan semacam ini di video ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat selalu!